تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan dan memaksimalkan ibadah Ramadannya dengan tambahan-tambahan amal berupa menuntut ilmu. Alhamdulillah, di hari ketiga ibadah Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah pula kekuatan dan kesehatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan melimpahkan nikmat ini hingga berakhir Ramadan nanti dan akan datang pula Ramadan-Ramadan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di setentangan cara belajar atau adab bagaimana belajar yang baik dan benar. Maka oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita memasang niat kita kembali, memperbaiki niat kita bahwa saat ini mohon maaf juga kalau ada gangguan suara, karena di sini sedang hujan lebat pula. Dia agak didekatkan sedikit, Masya Allah, biar terdengar. Ada hujan, kemudian juga rumah di tepi jalan, jadi kendaraan mondar-mandir, jadi mohon maaf. Baik, kembali kita ingatkan sebelum kita memulai pelajaran ini, pelajaran terkait adab, terkait cara belajar, yang mana bersumberkan merujuk kepada kitab Ta'limul Muta'allim yang disusun oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Mari bersama-sama kita memasang niat kita kembali, mengkoreksi niat kita bahwa niat kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan manfaat, istifadah, begitu, mendapatkan faedah. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wa ta'adduba wa ta'diba wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin wal muslimat, para penonton dimanapun berada yang mengikuti kajian ini, kemarin kita sudah masuk ke dalam muqaddimah kitab, bahwa di dalam kitab yang menjadi rujukan kita belajar saat ini, penulis memaparkan kurang lebih ada 13 bab, 13 anak tangga yang harus kita fahami satu persatu, kemudian nanti barulah kita mampu dan bisa menjadi pelajar yang beradab sesuai dengan adab yang diajarkan oleh syariat, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijabarkan oleh para ulama kita. Nah, alhamdulillah muqaddimah sudah selesai kemarin. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab pertama, mahiyatul ilmi. Esensi atau hakikat ilmu dan fikih serta keutamaannya. Kemarin sudah kita singgung sedikit bahwa mengapa penulis memulai bab pertama setelah muqaddimah menjelaskan kepada kita terkait esensi ilmu, kedudukan ilmu, pengertian ilmu tersebut. Kita katakan bahwa sebenarnya penulis memulai ini untuk menyadarkan kepada kita kalau banyak di antara kita yang tidak beradab dalam berilmu, bahkan tidak menghargai ilmu karena tidak faham betapa pentingnya ilmu itu, karena tidak mengerti bagaimana kedudukan ilmu. Maka oleh sebab itu diajarkan dahulu, difahamkan kepada diri kita terlebih dahulu apa esensi, apa kedudukan ilmu, apa definisi ilmu. Sehingga tatkala kita sudah faham, diharapkan muncul nanti rasa bahwa karena ini penting, karena ini sesuatu yang berharga, diharapkan nanti sikap kita pun menghargainya menjadi lebih baik. Nah,
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata penulis buku, Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Penulis memulai bahasan setelah judul tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pengikut kajian, bahwa Imam Zarnuji menukil hadis ini atau menuliskan hadis ini di awal pembahasan juga bermaksud mengingatkan kepada kita. Menuntut ilmu adalah bahagian ibadah. Ilmu yang sedang kita cari. Apalagi bagi antum-antuna yang menyaksikan ini masih berstatus sebagai pelajar. Santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi. Bahwa ketika kita mencari ilmu, duduk, mendengar pengajian, mendengar keterangan dari guru-guru kita, dari ustadz dan ustazah kita, maka di saat itu, pada hakikatnya kita sedang melaksanakan sebuah ibadah. Dan sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh syariat. Apa dalilnya? Ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah sebuah faridah, kewajiban. Nah, jadi harus difahami juga. Ilmu ini penting, dia merupakan bahagian ibadah, dan dia juga merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Walaupun dia petani, bagaimana? Walaupun petani, dia harus menuntut ilmu. Nah, namun tentu akan muncul pertanyaan mendasar dalam pikiran kita. Berarti saya harus belajar fisika. Berarti seorang ibu rumah tangga juga harus belajar kimia. Berarti, nah, apa kata penulis? Seolah-olah penulis tahu. Seolah-olah penulis mengerti akan muncul pertanyaan, apakah saya harus belajar semua ilmu? Kalau menuntut ilmu itu wajib, apakah saya harus menuntut semua ilmu? Apa kata penulis? I'lam, ketahuilah. Ini seolah-olah Imam Zarnuji mengetahui kita akan bertanya, berarti saya harus belajar semua ilmu dah Ustaz? Nah, dengarkan Imam Zarnuji. I'lam, ketahuilah. Bi'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Tidaklah menjadi kewajiban untuk semua muslim mencari semua ilmu. Jadi kita fahami kembali ya. Pertama, setiap muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu. Namun ingat, tidak semua ilmu. Kewajiban menuntut ilmu bukan untuk semua ilmu. Jadi, kata penulis Imam Zarnuji, la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Tidak diwajibkan yang untuk setiap muslim itu menuntut semua ilmu. Tidak. Jadi hanya beberapa saja. Yang mana yang beberapa yang wajib itu? Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi yang wajib untuk dipelajari itu hanyalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Kata para ulama kita, ilmul hal adalah sebuah istilah, sebuah sebutan untuk ilmu-ilmu yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diulang lagi. Ilmul hal adalah sebutan, ini biasanya dipakai oleh ulama-ulama Asia kecil, termasuk ulama-ulama Turki. Ilmu hal, sebutan, sebuah istilah untuk segala macam ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan ilmu itu tahu kita mana yang halal, mana yang haram,
mana yang wajib dikerjakan sehingga bisa kita laksanakan, dan mana yang tidak boleh sehingga bisa kita tinggalkan. Jadi itu ilmu hal. Kata Imam Zarnuji, dalam hadis memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap muslim dan setiap muslimah wajib menuntut ilmu. Nah, ini bagian pertama. Setiap muslim, muslimah wajib menuntut ilmu. Tapi tidak semua ilmu yang wajib dipelajari. Yang mana yang wajib? Ilmul hal. Apa tadi ilmu hal? Ilmu hal itu ialah ilmu yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang dengan ilmu itu, kalau seandainya wajib hukumnya, bisa kita kerjakan. Kalau dilarang, bisa kita tinggalkan. Faham kita mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang terlarang, mana yang haram, mana yang harus, mana yang tidak boleh. Nah, itulah ilmu hal. Berarti banyak, Ustaz. Banyak. Ilmu hal berarti kumpulan ilmu-ilmu. Apa saja contohnya? Tunggu dulu. Kata penulis, kama yuqal, sebagaimana dikatakan, wa afdalul ilmi ilmul hal. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal. Wa afdalul amali hifzul hal. Dan sebaik-baik pekerjaan menjaga keadaan diri. Apa maksudnya? Dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Diwajibkan kepada setiap muslim menuntut ilmu terkait yang sedang dia alami, yang dijalaninya, yang digelutinya sehari-hari. Bagaimanapun keadaannya. Contoh, diberi contoh. Jadi masih ada yang bingung, mungkin apa itu ilmu hal yang wajib kami pelajari. فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ. Sehari-hari dia contohnya wajib mengerjakan salat. Kan aktivitas harian itu. Wajib dia mengerjakan salat. Maka fayuftaradu alaihi, maka diwajibkan untuknya ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi. Maka ketika dia sehari-hari wajib untuk mengerjakan salat, wajib pula lah untuknya belajar bagaimana cara mengerjakan salat. Tahu dia bagaimana yang harus dilakukan ketika salat, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang wajib dilakukan, apa rukunnya, apa syaratnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhas salat. Sekira-kira ilmu yang harus dia ketahui tentang salat adalah ilmu yang akan bisa membuat dia mengerjakan salat dengan sesuai rukun dan syaratnya. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihil wajib. Nah, maka wajiblah untuknya belajar sekira-kira mampu dia mengerjakan amalan-amalan wajib nantinya. Jadi, ilmu hal adalah ilmu yang dibutuhkan oleh kita dalam ibadah harian, dalam perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga tahu kita bagaimana cara melaksanakannya sesuai tuntunan syariat. Lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Nah, ini kaedah ini. Ini kaedah. Apa kata Imam Zarnuji? Karena apapun yang menjadi wasilah, menjadi jalan supaya bisa mengerjakan yang wajib, yakunu fardan, maka dia pun menjadi wajib. Tadi contohnya salat. Salat hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bagaimana cara mendirikan salat? Harus ada ilmunya. Nah, ilmu adalah jalan agar kita bisa mendirikan salat yang baik dan benar. Maka ilmu tentang salat menjadi wajib pula. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Apapun yang menjadi wasilah, menjadi jalan untuk mengerjakan ibadah wajib, maka dia pun menjadi wajib. Nah, ada yang bertanya, kenapa penulis menerangkan hal ini di bagian pertama lagi? Tadi awalnya penulis
sudah kita katakan ingin memahamkan kepada kita terlebih dahulu bahwa menuntut ilmu itu ibadah. Tapi tidak semua ilmu pula yang menjadi prioritas. Maka mana ilmu yang menjadi prioritas? Ilmu yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ilmu salat, ilmu zakat. Saat ini alhamdulillah kita semua berpuasa, berarti ilmu tentang puasa wajib. Kenapa dia menjadi wajib? Karena salat wajib, puasa wajib, zakat wajib kalau sudah ada harta, haji wajib kalau sudah ada harta kemampuan pula. Maka sesuatu yang wajib mengilmuinya menjadi wajib. Karena kalau tidak dengan ilmu, maka tidak sempurna, bahkan bisa jadi batal ibadah yang dikerjakan. Kita lanjutkan. Wa kadzalika fis shaumi, begitu pula dalam ibadah puasa. Dia harus belajar kita ilmu tentang puasa. Waz zakah, begitu pula dengan zakat. In kana lahu malun, kalau dia sudah punya harta yang akan dizakatkan. Wal hajju in wajaba alaih, dan begitu pula haji jika dia sudah wajib untuk berhaji. Wa kadzalika fil buyu', dan begitu pula di dalam perjualbelian. In kana yattajir, kalau dia berdagang. Masya Allah. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, segala aktivitas sehari-hari kita harus kita ilmui agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak boleh dilakukan. Ibadah, kemudian termasuk aktivitas harian kita. Jual beli misalnya. Jual beli harus kita ilmui bagi kita yang beraktivitas sebagai pedagang. Harus tahu kita mana akad yang boleh, mana akad yang tidak boleh. Bagaimana jual beli yang sah, bagaimana jual beli yang terlarang. Harus tahu. Kalau seandainya pembeli kita atau konsumen kita sudah belanja dia, kemudian ternyata barang yang dicari bukan itu ketika dia hendak menukar, apakah boleh atau tidak? Kalau boleh, bagaimana syaratnya? Itu harus tahu. Qila li Muhammad ibn al-Hasan, dikatakan kepada Imam Muhammad bin Hasan. Siapa itu Imam Muhammad bin Hasan? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah. Salah seorang ulama hebat, didikan dari Imam Abu Hanifah. Rahmatullah alaih, moga-moga Allah merahmati beliau. Pernah dikatakan kepada beliau ini, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi. Kenapa engkau tidak menulis kitab dalam masalah zuhud? Masya Allah. Qala, berkata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, qad sannaftu kitaban fil buyu'. Aku sudah menulis kitab terkait jual beli. Yakni, mungkin ada yang bertanya, orang kan nanya nih, wahai Imam, kenapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, saya sudah menulis kitab terkait jual beli. Artinya yakni az-zahid, orang yang zuhud itu termasuk di dalamnya may yataharraza 'ani syubuhati wal makruhati fit tijarat. Orang yang berhati-hati agar tidak jatuh kepada perkara syubhat, tidak jelas halal haramnya, bahkan perkara yang dibenci fit tijarat, selama berjual beli. Maka dalam jual beli pun harus ada ilmu kita. Dalam jual beli harus ada ilmu. Ilmu yang mana tadi? Ilmu hal. Ilmu yang mana kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang halal, mana yang haram. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Zarnuji selanjutnya? Wa kadzalika, dan begitu pula, fi sairil muamalati, di seluruh interaksi yang lain, di seluruh muamalah, interaksi yang lain, seperti misalnya gadai menggadaikan, kemudian juga misalnya sewa menyewa, atau upah mengupahkan, atau misalnya dalam perkara bertani juga, dalam perkara mengajar, belajar, harus ada ilmunya. Apa kata beliau? Wal hirf,
dan segala macam bentuk pekerjaan. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fi. Setiap orang yang sedang menggeluti suatu pekerjaan, yang sedang menggeluti, yang sedang mengerjakan sesuatu, bahkan masak pun, Masya Allah. Masak, mencuci, apapun nama pekerjaannya, haruslah dia mengilmuinya sehingga dia tahu mana yang tak boleh dikerjakan, sehingga dia bisa meninggalkan pekerjaan yang tak boleh. Contoh, nampak sekilas kan orang jual ayam di pasar ya, orang jual ayam itu kan biasa saja. Ayam yang kakinya 2 begitu ya, Masya Allah, yang berkokok misalnya. Orang menjual ayam itu harus ada ilmunya. Kalau seandainya dia membantai ayamnya dengan cara serampangan saja, tidak mengucapkan nama Allah, tidak memulai dengan bismillah, memakai pisau yang tumpul, maka membantai ayam yang demikian dilarang dalam agama. Nah, berarti dia harus tahu, harus ada ilmunya. Memasak misalnya, ada bahan-bahan yang boleh dimasak, ada bahan-bahan yang tidak boleh dimasak. Maka semua, kata Imam Zarnuji, semua orang yang sedang menggeluti sebuah pekerjaan, wajib dia mengilmuinya hingga dia bisa waspada, berhati-hati untuk tidak terjatuh di dalam yang haram. Masya Allah. Namun memang inilah yang saat ini banyak ditinggalkan. Banyak di antara kita terkadang ketika kita sudah melakukan sebuah aktivitas, melakukan sebuah pekerjaan, itu jarang yang mau benar-benar mengilmuinya, untuk mempelajarinya. Nah, Masya Allah. Padahal, coba perhatikan. Orang-orang barat itu maju karena mereka di setiap pekerjaan ada ilmunya. Ini dikatakan oleh Syekh Rif'at Tahtawi. Siapa itu Syekh Rif'at Tahtawi? Adalah salah seorang tokoh pembaharu, tokoh modern di Mesir. Masya Allah, murid dari Syekh Hasan Attar. Beliau, Syekh Rif'at Tahtawi, itu dikirim ke Paris untuk meneliti kenapa bisa orang-orang Paris itu maju. Maka beliau buatlah satu catatan ringkasan terkait hasil penelitian dan pengamatan beliau. Dengan beliau beri judul kitabnya, kalau tidak salah nama kitabnya Takhlisul Ibriz fi Talkhisil Baris. Itu kitab cukup tebal, walau namanya rangkuman, tapi dia 3 jilid itu, Masya Allah. Salah satu poin yang dijelaskan oleh Imam Rif'at Tahtawi di dalam kitab itu ialah bahwa kata beliau, orang-orang Paris itu maju karena mereka di setiap pekerjaan ada ilmunya. Jadi mereka ilmui, sehingga mereka tahu mana cara-cara yang terbaik dan mana yang tak boleh dikerjakan. Ini menjadi pelajaran besar dan penting untuk kita. Ilmu itu penting. Posisi kedudukan ilmu di dalam Islam itu penting. Dan ilmu mana yang menjadi prioritas? Ilmu untuk hal yang sedang kita jalani. Ibadah, kemudian pekerjaan kita, kemudian Masya Allah, tidak hanya sekadar ibadah dan pekerjaan. Kata Imam Zarnuji, wa kadzalika, dan begitu pula, yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Diwajibkan pula untuknya belajar terkait ilmu yang membahas keadaan hati. Masya Allah, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu yang bekerja tidak hanya fisik. Yang beraktivitas itu tidak hanya fisik. Hati kita pun beraktivitas, perasaan kita ini beraktivitas. Maka kita harus bisa mempelajari ilmu yang mengatur perasaan kita, mengatur batin kita dalam keseharian agar tidak terjatuh dalam hal yang haram, agar tidak terjatuh dalam hal yang dilarang oleh agama. Namun justru sebaliknya, mengerjakan hal-hal yang dicintai, dianjurkan, bahkan disarankan betul oleh agama. Nah, contohnya apa? Diberi contoh oleh Imam Zarnuji.
Dia harus tahu, kata Imam Zarnuji, ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang hati itu minat tawakkuli. Bagaimana cara bertawakal? Tidak gelisah saja. Dari bangun tidur ada orang yang gelisah, mikirin dunia, mikirin jodoh, begitu ya, mikirin rezeki. Harus tahu dia bagaimana cara bertawakal. Kemudian wal inabah, menyandarkan kepada Allah. Wal khasyah, bagaimana rasa takut. Wal ridha, fa innahu waqi'un fi jamil ahwal. Karena perasaan-perasaan itu kita butuhkan dalam segala keadaan. Nah, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai poin ini banyak dapat oleh kita faedah. Namun mungkin masih ada yang mengambang, maka kita simpulkan. Pertama, Imam Zarnuji mengatakan seolah-olah beliau menukil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim dan muslimah. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa sadarlah, menuntut ilmu itu ibadah dan kewajiban. Itu satu. Bagi setiap muslim. Yang kedua, namun ketahui ada ilmu yang prioritas. Ada ilmu yang terlebih dahulu diutamakan untuk mempelajarinya. Apa nama ilmunya? Ilmul hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang kita butuhkan dalam aktivitas sehari-hari kita, baik secara zahir maupun secara batin, hingga bisa kita kerjakan yang baik-baik sesuai rukun dan syaratnya kalau itu ibadah mahdhah, atau sebaliknya bisa kita tinggalkan yang terlarang menurut syariat. Dan ilmu ini tidak sebatas dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal pekerjaan. Kemudian sebentar ini kita bahas dalam hal keadaan hati kita. Jadi wajib, di sebuah kewajiban. Nah, maka ya, kalau dia petani, dia harus belajar bagaimana cara bertani yang baik dan benar. Kalau dia dokter, bagaimana dia menjadi dokter yang baik dan benar sesuai tuntunan syariat. Ada pelajarannya, Ustaz? Ada. Oh, kalau dia tentara juga begitu. Kalau polisi apalagi juga begitu. Kalau dia politikus juga ada. Bagaimana menjadi orang-orang yang bergelut dalam bidang politik diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bercampur baur antara yang syubhat dengan yang boleh, tidak bercampur baur antara yang halal dengan yang haram. Harus ada ilmunya. Kita lanjutkan. Apa kata Imam Zarnuji? Nah, berarti kan ilmu itu penting. Dan ilmu itu mulia. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Dan ilmu itu mulia, kemuliaan ilmu tidaklah tersembunyi bagi siapapun. Artinya semuanya pasti mengakui, pasti setuju bahwa ilmu itu mulia. Idh huwal mukhtassu bil insaniyah. Masya Allah. Karena ilmu menjadi keistimewaan sifat manusia. Mukhtassu bil insaniyah. Karena ilmu menjadi ciri khas dan sifat yang istimewa bagi kemanusiaan. Kenapa? Lianna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan. Karena semua sifat manusia selain ilmu, yang selain manusia juga memakainya. Maksudnya bagaimana? Selain sifat berilmu, selain sifat ilmu pada diri manusia, binatang juga ada. Yashtariku fiha al-insanu wasairul hayawanat. Manusia dan hewan-hewan lain juga memiliki sifat itu. Kasyaja'ah, sifat pemberani. Masya Allah, hewan juga banyak yang berani. Induk ayam diganggu anaknya, berani induk ayam mengejar orang yang mengganggu anaknya. Iya kan ya? Ada sifat perlawanan dalam dirinya. Hewan juga punya. Wal jur'ati, sifat nekat banyak. Selain manusia juga punya sifat nekat. Wal quwwati, kuat, kekuatan. Masya Allah, gajah lebih kuat dari manusia. Wal judi, dermawan, mau berbagi dengan yang lain. Wasyafaqati, rasa kasih sayang. Coba perhatikan, Masya Allah.
sebuas-buas harimau tidak ada memakan anaknya. Sebuas-buas harimau tidak memakan anaknya. Tapi ada manusia yang lebih buas dari harimau. Wa na'udzu billahi min dzalik. Wa ghairiha siwal ilmi. Dan selain sifat-sifat dan selainnya sebagainya kecuali ilmu. Hanya ilmulah yang khusus untuk manusia. Hanya ilmu yang khusus untuk manusia. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam. Bahkan dengan ilmulah Allah menampakkan kemuliaan Adam alal malaikah. Di atas para malaikat. Masya Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan engkau mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan di dunia itu ada seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat menyanggah, ya Tuhan, bertanya, ya Tuhan, apakah engkau akan menciptakan orang yang hanya merusak dan menumpahkan darah? Kemudian bagaimana Allah memperlihatkan, Masya Allah, Allah memperlihatkan kemuliaan Nabi Adam, kemuliaan manusia di hadapan para malaikat dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Dan diajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Jadi dengan ilmu. Kemudian apa di ayat selanjutnya, ini singkat saja karena kita tidak membahas tafsiran ayat. Masya Allah. Allah minta para malaikat menyebutkan nama-nama itu. Malaikat tidak bisa. La ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak bisa ya Allah. Kemudian, qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, ceritakan kepada mereka, kasih tahu nama-namanya. Sehingga nampak kemuliaan manusia. Bahwa manusia itu orang yang mampu menerima ilmu. Orang yang bisa untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu ini kemuliaan bagi manusia. Nah jadi, oleh sebab itu, pertama, ilmu itu ibadah. Ilmu itu kewajiban. Yang kedua, ilmu itu mulia. Kalau masih ada juga yang bertanya-tanya, kenapa ilmu itu menjadi sebuah kemuliaan? Dikatakan oleh Imam Zarnuji di sini, wa innama syarufal ilmu bi kaunihi wasilatan ilal birri. Nah, kalau masih ada juga yang bertanya, kenapa ilmu itu menjadi mulia? Tadi sudah dibahas alasan-alasannya. Kenapa ilmu itu mulia tadi? Pertama, ilmu itu keistimewaan bagi manusia. Yang kedua, ilmu itulah yang menjadi pembanding, menjadi hal yang membuat malaikat merasa kalah begitu. Membuat manusia dimuliakan di atas malaikat. Kemudian yang ketiga, kalau masih ada yang bertanya, kenapa ilmu itu mulia? Bikaunihi wasilatan ilal birri. Karena ilmu itu menjadi wasilah, menjadi jalan untuk kebaikan. Tadi kita sudah singgung di awal. Wat taqwa, menjadi jalan untuk bertakwa. Alladhi yastahiqqu bihal mar'u al-karamata 'inda Allah. Ketika seseorang menjadi baik dengan ilmunya, menjadi baik ketakwaannya dengan ilmu, maka dia mendapat karamah, kemuliaan di sisi Allah, wasa'adatul abadiyah, mendapat kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan rahmatullah alaihima syi'ran. Nah, sebagaimana pernah juga dikatakan kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebuah syair. Apa syairnya? Nah, ini dengarkan syair ini dengan baik-baik. Kita rasa masih ada waktu ya. Wah, Masya Allah sudah habis. Ini sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insya Allah besok kita sambung. Apa syairnya sebagai penutup pelajaran kita? Syairnya ialah Bismillah. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu perhiasan untuk orang yang memilikinya. Wa fadlun, dan juga menjadi keutamaan. Wa unwanun, menjadi tanda kemuliaan. Likulli mahabidi, untuk setiap pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah orang yang mendapat faedah, mendapat ilmu setiap hari bertambah faedah. Nah, ini Masya Allah, jadikan ini moto juga ya. Jadikan ini sebuah visi hidup. Setiap hari ada bertambah ilmu saya agak satu.
Kalau tidak bertambah ilmu kita di setiap hari, ya apa bedanya kita dengan kucing? Apa bedanya kita dengan binatang? Wa na'udzubillah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Setiap hari harus bertambah ilmu. Minal ilmi, bertambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi. Maka berenanglah di lautan ilmu. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha afdalu qaidin, karena fikih itu sebaik-baik penuntun. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi, penuntun kepada kebaikan dan ketakwaan serta tujuan yang terbaik. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, dia adalah ilmu yang akan menunjukkan kepada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwal hisnu yunji min jami' syada'idi, ilmu itu pula lah yang menjadi benteng untuk setiap penderitaan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Masya Allah, ini simak baik-baik. Kalimat terakhir ini sangat penting. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Satu orang yang faqih, ahli dalam ilmu agama, faqih dia, wahidan mutawarri'an, dan bersikap wara, senantiasa berhati-hati. Asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Itu lebih susah, lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya ketimbang menggelincirkan 1000 ahli ibadah. Ini diambil juga intisari dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi dalam kitab mereka. Ada sebuah cerita, Masya Allah nih, karena tadi kita mulai terlambat begitu ya, tidak apa-apa sedikit. Bukti bahwa ilmu itu menjadi penyelamat. Tidak cukup dengan ibadah saja, harus ada ilmu yang membuat ibadah kita ini baik dan benar, serta kuat. Ada sebuah cerita yang sangat masyhur sekali, yakni cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini dinisbahkan kepada beliau cerita ini oleh guru-guru kita, bahwa suatu kali ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hari-hari beliau, suatu kali beliau merasakan perasaan yang sangat-sangat luar biasa. Waktu itu beliau sedang ibadah. Dalam riwayat beliau dikatakan sedang tahajud begitu. Seolah-olah jiwa beliau tuh naik ke atas langit begitu. Kemudian turun lagi ke bawah, di bawah jalan-jalan, berada di antara langit dan bumi. Kemudian tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara. Pertama kata suara ini kurang lebih, wahai Abdul Qadir, ghafartu laka dzam. Ghafartu laka dzam. Aku telah menghapuskan dosa-dosamu, mengampuni. Ghafartu laka dzunub, aku ampuni dosa-dosamu. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan, fahamid, maka aku mengucapkan alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kemudian ada suara yang kedua mengatakan, aku telah meredaimu. Masya Allah, dapat reda dari Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, alhamdulillah. Namun anehnya di suara yang ketiga, apa kata suara itu pada yang kali ketiga? Aku sudah menghalalkan untukmu semua yang haram. Maka waktu itu, apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? La'anakallah. Semoga Allah melaknat engkau, wahai suara. Ini adalah suara syaitan. Kenapa bisa? Karena kalau seandainya sudah dihalalkan untukku semua yang haram, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pantas mendapatkannya daripada aku. Apa kata para ulama? Kenapa bisa Imam Abdul Qadir Jailani selamat dari tipu daya syaitan? Karena ilmu. Ilmu. Jadi kemuliaan ilmu tidaklah menjadi sebuah hal yang diingkari. Dia adalah sebuah hal yang pasti kita akui bersama. Ilmu itu mulia. Nah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan lanjutkan menghatamkan insyaallah fasal pertama ini. Masih ada separuh lagi insyaallah terkait kedudukan ilmu
dan definisi ilmu sehingga kita bisa betul-betul menghargai ilmu ini dengan lebih baik, kemudian menjadi lebih beradab dalam menuntut ilmu. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaudiukumullah.